Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang materi penerapan filsafat ilmu terhadap pengembangan ilmu. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nipa Julia Septiani dengan NIM 2530 101143. Dan saya Indah Permatasari 2530 101057 sebagai pemateri kedua. Dan saya Alia Mukbita dengan NIM 2530 101197 sebagai pemateri ketiga. Oke, ikutin terus ya. Jadi materi pertama yaitu pengertian filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang hakikat ilmu pengetahuan, meliputi dasar-dasar, metode, kebenaran, serta nilai yang terkandung dalam ilmu tersebut. Filsafat ilmu itu tidak hanya menjelaskan apa itu ilmu, tetapi juga mengkaji bagaimana ilmu itu diperoleh, diuji kebenarannya, dan dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Menurut Jujun Surya Sumantri, filsafat ilmu itu merupakan kajian yang berusaha memahami ilmu pengetahuan dari segi ontologi atau yang disebut sebagai apa yang dikaji oleh ilmu itu. Lalu yang kedua epistemologi, seperti bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga itu aksiologi, jadi kayak untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Nah, jadi filsafat ilmu itu berperan sebagai landasan berpikir agar ilmu itu berkembang secara rasional, sistematis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat ilmu. Jadi ruang lingkup filsafat ilmu itu mencakup aspek-aspek mendasar yang menjadi landasan dalam memahami ilmu pengetahuan secara mendalam. Secara umum, ruang lingkup filsafat ilmu itu terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga aspek ini itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama membentuk kerangka dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu hakikat objek ilmu. Jadi ontologi itu merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang hakikat realitas atau objek yang dikaji dalam ilmu pengetahuan. Ontologi ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang menjadi objek kajian ilmu. Selanjutnya yang kedua itu epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah yang kedua epistemologi. Epistemologi itu adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang proses, metode, dan sumber dalam memperoleh pengetahuan. Epistemologi itu menjawab pertanyaan seperti bagaimana ilmu diperoleh, lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran, dan bagaimana cara menguji kebenaran tersebut. Lalu yang ketiga, aksiologi, nilai dan manfaat ilmu. Jadi aksiologi ini tuh merupakan cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, dan kegunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi ini tuh menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan dan bagaimana seharusnya ilmu dimanfaatkan. Dalam aksiologi, ilmu itu tidak hanya dilihat dari segi kebenarannya, tetapi juga dari segi manfaat. Oke, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Indah. Saya di sini akan menjelaskan poin C, yaitu pengertian pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan adalah proses yang terus-menerus untuk memperluas, memperdalam, menyempurnakan, dan menciptakan ilmu baru melalui kegiatan berpikir, penelitian, dan pengujian ilmiah. Ilmu pengetahuan tidak bersifat tetap, melainkan juga selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan manusia perkembangan zaman. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan berkembang karena adanya rasa ingin tahu manusia terhadap dengan fenomena yang terjadi di sekitarnya. Untuk mendorong manusia untuk melakukan seperti penelitian, eksperimen, dan juga analisis sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang lebih akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan juga berkaitan dengan penggunaan akal atau rasional dan pengalaman empiris. Keduanya saling melengkapi dalam proses memperoleh pengetahuan. Akal digunakan untuk berpikir logis dan menarik kesimpulan, sedangkan pengalaman digunakan sebagai dasar faktor atau bukti nyata. Menurut penelitian dalam jurnal, pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan melalui proses rasional dan empiris agar menghasilkan pengetahuan yang sistematis dan dapat diuji untuk kebenarannya. Selain itu juga pengembangan ilmu pengetahuan juga melibatkan proses evaluasi dan revisi terhadap teori yang sudah ada. Artinya suatu teori tidak selalu benar selamanya, tetapi juga dapat diperbaiki atau diganti apabila ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat dinamis dan terbuka untuk terhadap perubahan. Pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk menyesuaikan ilmu dengan perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perkembangan ilmu tidak hanya berfokus pada penemuan baru, tetapi juga dapat penyempurnaan ilmu yang sudah ada agar tetap relevan. Nah, yang bagian D yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu. Ilmu pengetahuan terus berkembang seiring perubahan zaman. Faktor-faktornya yang mempengaruhi antaranya yaitu yang ke-1, peran rasionalisme. Rasionalisme menekankan bahwa akal dan logika menjadi sumber utama pengetahuan. Dengan berpikir rasional, manusia dapat menganalisis masalah dan penciptaan teori baru. Nah, yang kedua yaitu empirisme observasi. Pengetahuan juga diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan eksperimen atau fakta yang ditemukan dari observasi menjadi dasar metode ilmiah. Nah, yang ketiga, kemajuan metodologi dan teknologi. Perkembangan metode penelitian dan teknologi pembantu lahirnya penemuan baru serta memperbaiki teori lama yang sudah tidak relevan. Nah, yang keempat yaitu pengaruh filsafat dan berpikir kritis, yaitu filsafat mendorong manusia berpikir kritis dan sistematis. Pemikiran para filsuf seperti Socrates dan Aristoteles menjadi dasar logika dan metode ilmiah modern. Nah, yang kelima yaitu dinamika lingkungan dan sosial, yaitu perubahan sosial, budaya, dan juga teknologi membuat manusia terus mencari solusi baru sehingga ilmu pengetahuan ikut berkembang. Nah, yang keenam yaitu intuisi, seiring menjadi awal munculnya ide atau hipotesis baru yang kemudian diuji melalui penelitian yang lebih lanjut. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh pemateri yang ketiga. Oke, di sini saya ingin menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang penerapan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu. Jadi, apa sih penerapan filsafat ilmu dan pengembangan ilmu itu? Nah, filsafat ilmu itu menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu karena menentukan arah, cara, dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Perannya tidak hanya pada teori tetapi juga membantu memahami bagaimana ilmu itu dibangun dan digunakan dalam kehidupan secara tepat. Oke, ada 3 aspek utama yang dipakai, yaitu yang pertama itu ada ontologi yang membahas tentang objek kajian dan cara kita memahami kenyataan. Cara pandang yang berbeda akan membuat masalah yang sama bisa dipahami dan diselesaikan dengan cara yang berbeda. Yang kedua itu ada epistemologi yang berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan dan menguji kebenarannya. Aspek ini juga mendorong sikap kritis, yaitu mengecek sumber dan bukti terlebih dahulu agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu ada aksiologi yang membahas tentang nilai, manfaat, dan etika. Dalam pengetahuan ilmu, aksiologi juga menekankan bahwa ilmu itu tidak hanya harus valid, harus jelas, harus idhar gitu. Secara ilmiah, tapi juga
harus memberi dampak positif dan memperhatikan nilai moral tersebut. Nah, yang ketiga, aspek ini saling berhubungan. Yang pertama itu ada ontologi yang memberi gambaran tentang apa yang diteliti. Nah, yang kedua itu ada epistemologi, memastikan cara memperolehnya dengan benar. Dan aksiologi mengarahkan kepada ilmu yang dipakai secara bijak. Materi kedua yang terakhir ada dampak penerapan filsafat ilmu. Nah, apa sih dampak penerapan filsafat ilmu itu apa? Nah, penerapan filsafat ilmu itu memberi dampak pada 3 hal utama. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan reflektif. Seseorang menjadi terbiasa menganalisis asal-usul suatu informasi, prosesnya, serta kebenarannya, sehingga tidak mudah menerima berita atau data tanpa disaring terlebih dahulu. Nah, ini penting untuk membedakan antara fakta dan logis, terutama di era informasi yang sangat cepat ini ya. Membuat pengembangan ilmu pengetahuan menjadi lebih terarah dengan adanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kegiatan penelitian ini memiliki landasan yang jelas dari sisi objek, metode, dan tujuannya. Hasilnya, proses ilmiah ini menjadi lebih sistematis dan teori yang dihasilkan dapat diuji validitasnya. Dampak yang terakhir itu mengendalikan penggunaan ilmu dan teknologi agar sesuai dengan etika. Perkembangan ilmu dan teknologi juga memang banyak memberi manfaat, tetapi tanpa kontrol nilai bisa menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan data atau ketimpangan sosial. Karena itu, filsafat ilmu menegaskan bahwa ilmu harus diarahkan untuk kemaslahatan manusia. Selain itu, filsafat ilmu juga membantu melihat ilmu secara utuh dan menyeluruh sehingga ilmu tidak terpisah dari konteks sosial, budaya, dan kehidupan manusia. Oke, terima kasih materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.